Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan WiFi. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan coba memberikan informasi mengenai tenda O3 5 km versus CP300 keluaran dari Totoling ya. Tapi sebelum lebih lanjut, buat teman-teman yang masih mau support channel Anton Informasi, silahkan teman-teman untuk cara subscribe, like, dan juga share jika video dari channel Anton Informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita langsung ke video informasinya. Oke, yang pertama saya ingin bahas di sini adalah performa tenda O3 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini yang saya bandingkan adalah pertama, jika kita tenda O3 kita operasikan sebagai access point hotspot bocoran dan CP300 sebagai hotspot bocoran juga ya. Oke, di sini saya akan coba akses menggunakan IP static mikrotik ya, IP pool mikrotik. Di sini saya akan masuk langsung ke dashboard tenda O3. Nah, ini teman-teman perhatikan. Nah, untuk kestabilan tenda di sini yang saya rasakan, kebetulan saya sudah menjalani 6 tahun ya. 6 tahun saya menggunakan tenda O3, baik itu sebagai hotspot bocoran maupun saya operasikan sebagai access point biasa. Nah, untuk kestabilan saya rasa di tenda O3 ini cukup stabil banget ya teman-teman, baik itu sebagai hotspot bocoran maupun sebagai access point biasa, yaitu access point istilahnya masih menggunakan password untuk point to point ya teman-teman. Nah, ini yang teman perhatikan di video ini adalah settingan saya. Tenda O3 ini saya membuatnya sebagai access point hotspot bocoran ya teman-teman, mode static IP. Nah, yang saya cuman ubah di sini adalah max number of client. Di sini kan defaultnya adalah 48. Tapi di sini saya waktu pertama kali saya menggunakan default ya. Saya menggunakan default waktu itu saya buat bagi hotspot bocoran sering bermasalah ya teman-teman. Kemudian saya coba kurangin ke 30 max number of client. Ternyata ada pengaruhnya juga ya teman-teman. Nah, untuk channel bandwidth di sini coba teman-teman perhatikan, saya menggunakan channel yang bandwidth yang 20 MHz ya teman-teman. Nah, untuk transmit rate saya menggunakan auto. Kemudian untuk channel di sini juga saya menggunakan auto, dan network mode juga menggunakan auto ya teman-teman. Nah, untuk country atau region di sini saya menggunakan yang Cina ya teman-teman. Nah, untuk settingan di advanced setting di sini nih yang cuman saya ubah kemarin ya. Nah, ini coba saya ubah signal reception level. Saya coba ubah kemarin ke yang level 1 sampai dengan level terakhir ya, tapi nggak ada yang pas di saya, selalu bermasalah ya. Kadang-kadang nggak bisa di ping, kadang-kadang nggak mau diakses sama sekali. Akhirnya saya menggunakan level auto saja. Kemudian untuk transmission distance saya menggunakan masih 3 ya. Nah, di bagian beacon interval kemarin sudah saya coba ke 200, tapi sering bermasalah, internet nggak stabil ya teman-teman. Terus saya gedein lagi menjadi terakhir itu 512, itu makin nggak karuan tenda O3 nya ya teman-teman. Nah, akhirnya saya menggunakan yang beacon interval yang 100 saja, yang default ya teman-teman. Itu sampai sekarang alhamdulillah masih stabil internetnya. Kemudian untuk antena polarization di sini kebetulan tenda O3 yang saya akses ini saya gunakan sebagai access point hotspot bocoran langsung ke HP ya teman-teman. Jadi saya di sini menggunakan horizontal polarization. Nah, begitu juga kemarin tenda O3 ini ya teman-teman, saya coba buat sebagai access point untuk menyebar sinyal WiFi IndiHome atau memperluas, atau dengan kata lain saya coba melakukan point to point ya, 2 buah tenda O3, dan ternyata jaringannya juga cukup stabil ya teman-teman. Walaupun banyak pepohonan, ternyata tenda O3 ini masih bisa diandalkan sebagai access point hotspot bocoran maupun sebagai access point untuk kita gunakan point to point ya teman-teman semua. Nah, untuk tenda O3 ini sudah teman-teman perhatikan, ini coba saya lihatkan ya IP. Nah, ini saya menggunakan static IP address ya teman-teman. IP address ini saya pakai ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat
kebetulan IP MikroTik saya adalah 10.10.1 ya teman-teman. Jadi saya di sini saya gunakan 10.10.3 aja ya teman-teman, dengan seperti settingan seperti biasa ya. Nah, untuk DHCP server di sini saya disable ya teman-teman. Untuk DHCP servernya di sini saya disable aja, karena ini saya buat sebagai access point voucheran ya. Akan tetapi di sini kita masih bisa mengaksesnya ya teman-teman, walaupun tenda O3 ini sedang memiliki koneksi internet, walaupun kita tidak merubah IP di HP kita itu menjadi statik. Oke, sekarang saya akan lihatkan bahwa ini memang bisa kita akses ya teman-teman. Ini memiliki koneksi internet. Itulah kelebihan tenda O3 5 km ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, tenda O3 masih bisa saya akses ya teman-teman. Ini juga memiliki koneksi internet yang stabil ya teman-teman. Oke, untuk mode yang bisa kita pakai di sini sudah ada fitur bandwidth control, PPPoE, dynamic, dan juga static IP yang bisa kita operasikan di dalam tenda O3 ini. Istilahnya dengan kata lain, saya rekomendasi buat teman-teman semua silahkan menggunakan tenda O3 ya teman-teman. Di sini bukan saya ingin menjatuhkan produk-produk tertentu ya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya selama ini menggunakan tenda O3 5 km. Oke, sekarang saya akan lihatkan, saya akan jelaskan yang CP300 ya dari keluaran Totolink. Di sini saya akan langsung akses yang Totolink CP300 outdoor ya teman-teman. Oke, saya akan login dulu ya teman-teman. Saya akan login ke Totolink CP300. Nah, coba kalian perhatikan di sini, Totolink ini sudah saya operasikan sebagai access point hotspot voucheran juga ya. Kebetulan yang saya mau jelaskan di sini, yang saya ingin sharing buat teman-teman semua ya, di Totolink CP300 ini, di sini pertama kali saya coba operasikan kemarin menjadi access point hotspot voucheran. Akan tetapi yang sering saya agak kecewa dari TP-Link CP300 ini adalah kadang-kadang internet itu tidak stabil, padahal dari sumber atau dari MikroTik yang saya pakai itu internet keluar stabil melalui port yang saya tujukan buat CP300 ini ya teman-teman. Nah, kelebihan lain dari CP300 ini adalah memang memiliki daya pancar yang lumayan bagus ya, cukup jauh ya. Memang jarak 150 meter itu masih kedeteksi sinyal sekitar 2 bar ya. Kalau loss ya. Kebetulan saya memasang CP300 ini di ketinggian 10 meter dari tanah ya, sehingga bisa menjangkau keadaan lokasi lebih jauh ya teman-teman. Nah, kemudian yang saya bandingkan dengan tenda O3 di sini adalah settingannya ya teman-teman. Kalau di tenda O3 itu kita cuman 3 step sudah bisa mengoperasikan tenda O3 ya teman-teman, sebagai access point voucheran maupun apalagi menggunakan sebagai access point WiFi biasa ya, atau WiFi passwordan, itu enggak terlalu ribet. Akan tetapi Totolink ini membutuhkan berapa step by step ya. Nah, untuk kestabilan, sekali lagi untuk kestabilan ini saya lihatkan ya teman-teman, saya lihatkan settingan saya di sini, kemudian saya akan jelaskan ya. Totolink CP300 ini sekali lagi sering mengalami yang namanya seperti down ya teman-teman. Saya sudah otak-atik ya, di limit klien itu saya batasi hingga 32 user ya teman-teman. Nah, coba perhatikan di sini, ini adalah saya operasikan sebagai access point outdoor ya teman-teman, access point outdoor ya. Nah, untuk settingan advance settingnya di sini saya coba otak-atik kemarin ya. Untuk channel bandwidth di sini saya menggunakan yang 20 MHz seperti biasa ya. Nah, untuk band di sini saya menggunakan 2,4 GHz BGN ya. Nah, yang lain di sini kebetulan saya nggak setting ya. CP300 saya udah otak-atik. Memang
sudah saya bilang dari awal itu sinyal dari CP300 ini terkadang nggak stabil kalau saya membuatnya di access point voucheran ya teman-teman, sehingga saya memiliki inisiatif membuatnya sebagai access point untuk point to point. Nah, akan tetapi di fitur atau mode access point yang saya gunakan dengan Totolink ini, saya point to point, itu performa dari CP300 ini bisa diandalkan ya teman-teman, sebab di mode access point ini yang menggunakan password ini tapi masih dikendalikan oleh MikroTik tapi bukan PPPoE, itu sinyalnya lumayan stabil dan cukup jauh ya teman-teman. Kebetulan untuk bandwidth yang bisa dibawa ini kadang-kadang masih seperti biasa ya, kadang-kadang turun, kadang-kadang juga bisa stabil ya, padahal internet yang keluar dari MikroTik juga stabil ya teman-teman. Itu sudah saya cek dari kabelan yang saya pakai, kemudian kabel internet yang saya pakai juga ya. Kebetulan di sini saya menggunakan kabelan ya merek Belden ya teman-teman, sepanjang 20 meteran. Nah, kalau dari segi fitur ya di sini, kalau kita bandingkan dengan tenda O3, itu di CP300 ini terdapat juga namanya fitur bandwidth control untuk kita melimit berapa Mbps atau berapa kecepatan internet yang kita akan berikan ke CP300 ini ya teman-teman. Dan juga di CP300 ini terdapat 3 buah settingan internet ya, di LAN settingnya termasuk ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini CP300 memang terkadang itu nggak stabil lah. Kalau kita buka menunya itu agak lama dikit ya teman-teman, karena sudah saya bilang itu internetnya nggak stabil ya teman-teman dari CP300 nya. Akan tetapi itu di hotspot voucheran ya. Kalau untuk point to point situ sih bisa dibilang cukup aman, karena cukup amannya di sini itu bisa memiliki daya pancar yang lumayan jauh ya teman-teman. Sudah saya bilang tadi kalau di tenda O3 itu 150 meter masih aman, akan tetapi untuk CP300 ini sekitar 200-an meter itu masih kedeteksi sinyal WiFi CP300 ini langsung ke HP, terkadang 2 atau 3 bar atau bahkan bisa putus nyambung juga teman-teman. Nah, untuk body ya, untuk body itu lebih kokoh sepertinya tenda O3 ya teman-teman. Nah, untuk setting-settingan lain di sini kebetulan saya lihatkan di advanced setting saya punya ya. Nah, ini teman-teman lihat channel number saya menggunakan auto. Kemarin saya coba menggunakan channel 11. Itu wifi-nya sering ada dan sering juga tiba-tiba putus sendiri ya. Untuk channel width-nya di sini saya masih menggunakan yang 20 MHz ya. Untuk data rate-nya saya pakai auto. Nah, di sini beacon intervalnya ya. Beacon interval saya pakai yang default aja ya teman-teman. Karena kemarin sama juga seperti tenda O3 ya. Itu saya coba otak-atik, ternyata bukan membuat CP300 menjadi stabil, malah membuat internet di CP300 itu sering down ya teman-teman. Ini kebetulan settingan saya ini untuk langsung HP juga ya. Ini teman-teman bisa lihat, akhirnya beacon interval untuk CP300 ini saya menggunakan yang default aja, yaitu 100 ya. Kemudian untuk klien itu saya kurangin, yang dari 48 itu saya nguranginya ke 30 ya, supaya bisa stabil. Itu kalau bisa, supaya saya sarankan di sini ya, itu kalau access point outdoor yang dalam bentuk tenda atau CP300 atau jenis perangkat outdoor yang kita buat sebagai access point voucheran, supaya nggak bengong, itu istilahnya usahakan maksimal limit klien itu dikurangin dari defaultnya. Nah, seperti sudah saya bilang, kalau tenda itu max limit kliennya ada 48 user. Itu kalau bisa saya ngurangin ke 30 sehingga internet nggak bengong ya. Istilahnya internet masih stabil. Begitu juga dengan Totolink CP300 ini. Ini di sini saya nguranginnya ke 32 sehingga saya mendapatkan internet yang lumayan stabil dari CP300 ini. Nah, buat teman-teman semua silahkan saja jika kalian ingin memilih CP300 silahkan memilih CP300 atau tenda O3. Tapi di sini saya lebih untuk kestabilan internet silahkan menggunakan tenda O3, baik menggunakan sebagai access point voucheran maupun point to point ya.
Kalau CP300 juga nggak masalah ya teman-teman. Nah, kalau untuk jarak pancar yang lebih jauh, itu saya sarankan menggunakan CP300 ini ya teman-teman ya, karena memiliki daya pancar lumayan ya daripada tenda O3. Nah, kalau sama-sama point to point di jarak 300 meter, itu antara kedua tenda O3 maupun CP300 ini masih bisa ditangani ya. Masih berani saya bilang masih aman internetnya. Intinya tergantung dari sumber internet yang kita punya, itu terkadang. Akan tetapi jika kalian internet sering down, itu solusinya silahkan coba cek kabel yang kita gunakan, kita pakai ya teman-teman. Usahakan menggunakan kabelan UTP outdoor ya, supaya enggak terjadi bermasalah. Itu usahakan Cat 5. Nah, untuk kabel di tenda O3 itu saya sarankan menggunakan kabel Cat 5E aja ya teman-teman, baik di CP300 Totolink juga. Nah, semoga video ini informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kritikan dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.